Halo semua, perkenalkan nama saya Indrian Sukses Tuan. Saya dari kelas IF 402, di mana di sini saya akan mereview materi pertemuan 9 sampai pertemuan 15 dalam rangka UAS mata kuliah komunikasi data. Langsung saja. Oke, yang pertama ada yang namanya multiplexing. Multiplexing yaitu teknik menggabungkan beberapa sinyal data dari berbagai sumber untuk dikirimkan secara bersamaan melalui satu media transmisi tunggal agar menghemat biaya infrastruktur. Nah, di sini ada 3 teknik utama pada multiplexing. Yang pertama ada FDM atau bisa disebut juga dengan Frequency Division Multiplexing. Konsepnya adalah membagi total bandwidth berdasarkan frekuensi. Media transmisi dipecah menjadi beberapa saluran dengan frekuensi pembawa yang berbeda. Selanjutnya ada TDM sinkron atau bisa disebut juga time division multiplexing. Kalau yang ini pembagiannya berdasarkan waktu. Setiap sumber data diberikan slot waktu. Selanjutnya ada STDM atau bisa disebut juga statistical TDM. Kalau yang ini pengembangan dari TDM tapi yang lebih pintar. Jadi slot waktu dialokasikan secara dinamis hanya untuk sumber yang benar-benar aktif mengirim data sehingga efisiensi transmisi meningkat drastis. Nah, selanjutnya ada implementasi nyata dari teknik multiplexing pada hierarki carrier dan teknologi broadband digital saat ini. Yang pertama ada sistem carrier DS1 atau TS1 mengkombinasikan 24 saluran suara per data. Itu sekitar 1544 Mbps menggunakan sampling PCM 8000 Hz. Selanjutnya ada ISDN atau bisa disebut juga Integrated Service Digital Network. Layanan jaringan digital terintegrasi yang membagi dua koneksi menjadi dua tipe, yaitu basic interface 2B ditambah D. Total kecepatannya sekitar 144 Kbps dan primary interface-nya 32B ditambah D, kecepatannya sekitar 1544 Mbps. Selanjutnya ada Sonet atau SDH. Ini standar komunikasi serat optik sinkron untuk jaringan backbone skala besar. Kecepatan dasarnya dimulai dari 51,84 Mbps hingga 155,52 Mbps. Nah, yang terakhir ada SL atau symmetrical DSL, teknologi internet broadband yang umum menggunakan kabel tembaga telepon rumah. Oke, masuk ke konsep switching. Circuit switching adalah metode komunikasi di mana sebuah jalur fisik khusus dibentuk terlebih dahulu sebelum data dikirimkan. Nah, proses ini melibatkan 3 tahap wajib. Yang pertama ada circuit establishment, proses awal untuk mencari dan mengunci jalur fisik dan titik asal ketujuan. Selanjutnya ada data transfer, data dikirimkan secara langsung dan transparan melalui jalur yang sudah disebut terkunci. Selanjutnya disconnect, pelepasan saluran dan pembebasan
sumber daya jaringan setelah komunikasi selesai. Nah, sekarang implementasi sirkuit switching. Terdapat dua metode arsitektur utama serta metode pensinyalan kontrol. Yang pertama ada space division switching. Jadi ini tuh pemisahan jalur komunikasi dilakukan secara fisik menggunakan persilangan matriks skalar. Selanjutnya ada time division switching menggunakan bus internal berkecepatan tinggi berbasis TDM untuk membagi aliran bit dari saluran berkecepatan rendah ke dalam slot waktu. Selanjutnya ada in-channel signaling menggunakan saluran suara atau data yang sama untuk mengirimkan sinyal kontrol baik secara in-band maupun out of band. Terakhir, ada Common Channel Signaling (CSS) menggunakan jalur terpisah dan independen khusus untuk sinyal kontrol terpisah dari jalur datanya. Nah, untuk mengawasi ketidakefisienan sirkuit switching, lahirlah paket switching. Di sini data dipecah menjadi paket-paket kecil, kurang lebih 1000 oktet, dan dikirimkan menggunakan mekanisme store and forward secara garis besar. Terbagi menjadi dua teknik, ada yang namanya datagram sama ada yang namanya virtual circuit. Nah, kalau datagram, setiap paket dianggap sebagai entitas independen. Jadi paket-paket tersebut dapat melewati rute yang berbeda-beda tergantung kondisi jaringan. Tidak memerlukan fase setup di awal, dan konsekuensinya paket bisa sampai tujuan dengan urutan yang acak. Selanjutnya ada virtual circuit, jalur logis yang terencana dibentuk terlebih dahulu melalui proses handshake sebelum paket dikirim. Semua paket akan mengikuti rute logis yang sama sehingga data dijamin sampai secara berurutan di sisi penerima. Nah, agar paket data sampai ke tujuan dengan optimal, diperlukan strategi routing. Nah, strateginya itu meliputi yang pertama, fixed route. Menggunakan tabel route flooding, menyebarkan paket ke semua node tetangga, terus random routing, hingga adaptive routing. Contohnya, kayak sejarah ARPANET berevolusi melalui 3 generasi routing. Generasi 1 berbasis estimasi delay. Generasi 2 menggunakan algoritma jalur terpendek. Dan generasi 3 yang menghitung biaya rute berdasarkan delay rata-rata setiap 10 detik. Selanjutnya, kebutuhan industri modern ini kan dikembangkan jaringan paket berkesan tinggi. Nah, ada yang namanya ATM dan frame relay. ATM bisa disebut juga synchronous transfer mode. Itu tuh menggunakan konsep paket berukuran tetap yang sangat kecil yang terdiri dari sel. Biasanya 53 bytes yang terdiri dari 5 byte header dan 48 byte payload. ATM memiliki layanan ABR atau bisa disebut juga Available Bit Rate yang menjamin MCR atau bisa juga minimal cell rate agar kualitas koneksi terjaga. ATM juga menggunakan protokol ALL, AAL, ATM Adaptation Layer, seperti AAL1 untuk suara atau CBR, AAL2 untuk video atau PBR, dan AAL5 untuk enkripsi data IP atau LAN. Nah, selanjutnya ada frame relay yang dirancang sebagai alternatif yang jauh lebih efisien dibanding X25.
untuk media digital modern berperan tinggi dengan tinggi error rendah. Frame relay bekerja minimalis hanya pada layer 2, layer LAPF atau Q922, dengan membuang fungsi pengecekan error hook by hook, kontrol aliran, dan koreksi error diserahkan sepenuhnya ke end-to-end lapisan atas, menghasilkan transmisi dengan delay yang sangat rendah. Nah, spek fisik transmisi digital pertama, perbedaan antara transmisi paralel dan serial. Nah, kalau transmisi paralel mengirimkan beberapa bit sekaligus melalui banyak jalur fisik, sangat cepat namun mahal dan rentan gangguan jika jaraknya jauh. Selanjutnya ada transmisi serial. Data dikirimkan berurutan bit demi bit melalui satu saluran tunggal, jauh lebih murah dan sangat efisien untuk jarak jauh seperti koneksi USB, LAN, dan internet. Selanjutnya ada transmisi asinkron. Sinkronasi dilakukan per karakter menggunakan penanda start bit di awal dan stop bit di akhir. Efisiensi lebih rendah karena overhead bit penandanya cukup besar, 20% lebih. Contoh pada modern atau port serial RS232. Yang terakhir ada transmisi sinkron menggunakan sinyal data clock bersama yang periodik untuk mengirimkan data dalam bentuk blok besar frame. Bandwidth sangat efisien karena overheadnya kecil, kurang dari 100 bit per frame. Umumnya diimplementasikan pada Ethernet maupun komunikasi antar router. Nah, ini tabelnya tadi. Nah, untuk mengoperasikan seluruh sistem tadi, kita membutuhkan perangkat keras, infrastruktur, jaringan. Nah, itu tuh terdiri dari server, router, switch, modem dan access point. Nah, berdasarkan arah alirannya, perangkat-perangkat itu berkomunikasi lewat 3 metode. Simplex, satu arah seperti siaran TV, atau half duplex, 2 arah bergantian seperti walkie-talkie, atau full duplex, 2 arah bersamaan seperti telepon seluler. Nah, implementasi praktis jaringan nirkabel secara langsung tanpa infrastruktur pusat yang disebut jaringan ad hoc. Nah, ad hoc ini adalah jaringan peer-to-peer nirkabel yang dibentuk langsung antar perangkat, misalnya laptop ke laptop. Nah, tanpa membutuhkan access point atau router atau switch atau perangkat jaringan lainnya. Selanjutnya ada setup host network. Pada sistem operasi Windows, kita bisa mengkonfigurasi melalui cmd menggunakan perintah ini sh WLAN set host network dan seterusnya. Nah, selanjutnya aktivasi dan sharing. Setelah dikonfigurasi, jaringan dinyalakan menggunakan perintah netsh WLAN start itu agar perangkat lain yang bisa terhubung bisa mengakses internet. Kita cukup mengaktifkan fitur Internet Connection Sharing atau bisa disebut ICS pada adapter jaringan internet utama komputer kita. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.